Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Today. Pemirsa, konten kreator situs OnlyFans, Gusti Ayu Dewanti alias Dea ditetapkan sebagai tersangka pornografi. Namun polisi tidak menahan Dea dengan alasan Dea masih berstatus mahasiswi dan ingin melanjutkan kuliah. Setibanya di Mapolda Metro Jaya, Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal dengan nama Dea OnlyFans langsung menjalani tes kesehatan dan cek urin Jumat sore. Setelah dinyatakan negatif COVID-19 dan narkoba, dia pun langsung dibawa ke ruang penyidik. Usai diperiksa intensif, polisi menetapkan Dea sebagai tersangka pornografi. Dea dinilai aktif membuat, menyebarkan, dan menjual video serta foto-foto syur dirinya. Namun dia tidak ditahan lantaran masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliahnya. Sebelumnya Dea OnlyFans ditangkap di sebuah kamar indekos di Malang, Jawa Timur, Kamis kemarin. Dea ditangkap terkait dugaan kasus pornografi. Video penangkapan itu seperti yang? Ya, kami baru saja mengamankan, mungkin rekan-rekan pernah dengar atau pernah sering lihat mungkin bahkan dengan situs Dea OnlyFans. Tadi malam baru saja kita amankan. Ya. Yang diamankan seorang diri atau nanti akan kita sampaikan lebih lanjut karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Diamankannya di mana, Pak? Diamankannya kapan? Tadi malam. Tadi malam. Di mana, Pak? Di Malang kita amankan. Di Malang. Ya, kita perjalanan ke Jakarta. Nanti perkembangan lanjut akan saya sampaikan. OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Namun tidak semua orang dapat mengaksesnya karena OnlyFans hanya dapat diakses jika seseorang membayar untuk berlangganan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus pornografi masih saja terjadi di Indonesia, tidak hanya selfie dan tersebar di dunia maya, tetapi juga lewat situs berbayar seperti yang dilakukan oleh Gusti Ayu Dewanti alias Dea yang menjual konten pornografinya di platform OnlyFans. Nah, terkait dengan bagaimana penanganan kasus pornografi cyber seperti ini, kita akan membahas dengan pakar hukum pidana cyber Hizkia Purba. Selamat siang. Ya, siang, Mas Agung. Ya, Bung Hizkia, ini bagaimana tanggapan Anda soal kembali tangkapnya kreator konten dewasa yang kali ini oleh kepolisian? Ya, menurut saya untuk terjadinya penangkapan kali ini memang sudah sesuai standar prosedur kepolisian ya, karena memang undang-undang pornografi kita kan sudah ada dan Badan Cyber kita sudah mengurus mengenai hal berbau pornografi juga termasuk di dalamnya, Mas Agung. Jadi memang kalau kita melihat ke penangkapan tersebut memang sudah sesuai aturan prosedur kepolisian. Seperti itu, Mas Agung. Baik, ini tapi kan konsen kami adalah situsnya situs luar negeri, situs internasional begitu, yang mana bisa saja mengakses begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, sebenarnya kalau misalnya untuk mengakses apapun selama itu tidak dilarang oleh pemerintah, memang dianggap umum ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada aturan dari pemerintah tidak bisa atau harus melalui VPN, berarti memang pada dasarnya tidak bisa secara umum melalui mekanisme aturan website dari negara Indonesia sendiri seperti itu, Mas Agung. Dan saya melihat kalau memang dilihat dari kronologinya memang ini website ataupun OnlyFans ini kan dia tertutup ya, tidak gratis, dan itu memang menjadi salah satu faktor kendala bahwa itu sifatnya tertutup, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lokus deliktinya itu berada di Indonesia. Dan polisi melihat bahwa pelakunya merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan melakukan tindakan asusila tersebut di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan aparat bisa menangkap orang tersebut. Walaupun kita bilang bahwa website-nya ada di luar negeri kok, dan itu tertutup dan orang harus bayar untuk masuk, untuk melihat konten Dewasa 21 Plus tersebut, Mas Agung. Jadi memang kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, dia servernya ada di luar negeri, misalkan kita sebutlah di Inggris ataupun dimanapun, itu kita lihat juga dari posisi
Tapi kalau situs Di porno mana, itu kan, melakukan itu di mana seperti itu. oke, kalau situs porno ini kan bisa diblokir begitu ya, bisa diblok supaya tidak bisa diakses begitu oleh pengguna di tanah air begitu, di daftar situs-situs tertentu begitu yang diblok begitu. Tapi kalau misalnya situs yang ini dan mana orang Indonesia bisa menggunakan VPN untuk kemudian juga bisa login di dalamnya gitu, apakah ada upaya yang memang sudah dilakukan begitu untuk mencegah misalkan pengguna dari kalangan warga di tanah air begitu untuk kemudian juga bisa mengakses atau mungkin juga bahkan bisa dengan tanda kutip berjualan di situs tersebut? Ya, kalau misalkan kita melihat sekarang banyak sekali Mas Agung melakukan tindakan menyebarkan video shoot tentang dirinya atau orang lain, atau konten berbayar maupun tidak berbayar itu memang sangat banyak dan rentan sekali terjadi di era digital sekarang ini. Dan saya yakin juga pihak keamanan itu sangat bekerja keras untuk mencegah hal itu terjadi. Namun di satu sisi banyak terjadi hal yang memang kita sendiri tidak bisa mengetahui. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada artis pun yang melakukan hal tersebut, namun dia tidak ditahan karena memang bukan dia penyebarnya. Memang itu bisa menjadi kewenangan dari pihak pengadilan juga untuk memeriksa apakah ini orang yang artis ini misalkan dia tidak melakukan penyebaran konten video dewasa atau tidak. Nah, untuk saat ini yang saya pelajari itu adalah yang saya ketahui bahwa adalah dia yang memproduksi dan dengan sengaja kemudian memperjualbelikannya begitu di situs itu. Even ke dalam konten yang tadi kita sebutkan OnlyFans. Servernya ada di luar negeri, tapi dia memasukkan video shoot-nya dia ke layanan tersebut untuk bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu. Di satu sisi memang saya melihat bahwa dari awal dia sudah salah. Dari awal yang bersangkutan ini sudah salah, dia memasukkan konten videonya dia ataupun foto-foto shoot-nya ke platform tersebut. Even kita sebutkan platform itu ada di luar negeri lah. Itu saja. Itu menurut saya sudah hal satu yang sudah melanggar aturan hukum sebenarnya. Oke, sebelum kita berlanjut ke masalah Dea, Bung Hizkia, sebetulnya tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa dalam kasus tertentu ada misalkan selebritis yang kemudian ada konten bernuansa pornografi tapi beliau tidak menyebarkannya dengan sengaja, beliau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kasus ini beliau diketahui memproduksi sendiri kemudian juga mengupload sendiri dan menjualnya begitu di situs tersebut sehingga beliau bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kita buat ini menjadi lebih jelas. Lantas sebetulnya seperti apa konten-konten pornografi yang bisa akhirnya menjerat seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Unsur-unsur apa saja? Kalau unsur-unsurnya kan ada tuh, misalkan kita lihat dia dengan sengaja membuat, mau itu video, foto yang mempertunjukkan, mohon maaf nih, bagian tubuh yang sensitif ataupun yang terbuka secara vulgar, yang notabene itu disebarkan dengan maksud dan tujuan bahwa orang berhak bisa melihat, dan di satu sisi jikalau dia ingin berjualan ya orang membayar. Itu sudah masuk delik. Menurut pandangan saya sudah masuk delik pornografi dan juga istilahnya ada pidana yang berbeda karena dia dengan menjual asusila dia memperoleh uang untuk dirinya dia sendiri. Walaupun kita lihat dari sisi ekonomi mungkin dia membutuhkan uang ataupun hal lain kita tidak tahu, tapi secara hukum dia sebenarnya telah melakukan suatu tindakan yang menjurus ke arah pornografi, Mas Agung. Baik, untuk OnlyFans ini sendiri, apakah memang ini sudah masuk pantauan polisi alias delik biasa atau ini harus melalui adanya laporan dulu begitu atau alias delik aduan? Ya kalau misalkan untuk saat ini ya kalau pornografi saya melihatnya sih delik umum ya, karena memang pada dasarnya Badan Cyber pun juga berpatrol. Setahu saya mereka juga memantau. Artinya kalau ini sudah masuk delik umum, sudah menjadi pantauan polisi secara rutin, boleh dikatakan demikian. Artinya di luar sana sebetulnya banyak juga yang harusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena bisa jadi pengguna atau penyebar video ini juga banyak yang berasal dari tanah air. Iya banyak juga. Hanya saja mungkin tidak ada terungkap atau belum ada aduan begitu. Belum ada aduan dan juga mungkin orang tersebut memproduksi ke situs dewasa yang mungkin sudah banyak ribuan foto ataupun video dari luar negeri, orang luar negeri melakukan itu sehingga dia tidak terpantau lah oleh
institusi aparat keamanan ya ataupun kita sebutlah kepolisian cyber lah, mungkin belum terpantau. Tapi mungkin tidak. Tapi kebetulan Bung Hizkia. yang mohon maaf nih, saya sebut misalkan Ibu Dea ini, dia dengan mempostingkan di medsosnya dia, sehingga banyak orang yang melihat dan mungkin ada orang yang melaporkan. Mungkin ya, saya hanya mengatakan mungkin ada orang melaporkan ke pihak berwajib, sehingga pihak berwajib pun memantau dan melihat, sehingga ya orang tersebut ada indikasi bahwa dia melakukan pornografi. Oke, tapi kalau ini sudah menjadi delik umum mungkin atau tidak, kedepannya akan ada kemudian penetapan tersangka baru begitu, jika kita juga sudah mencatatkan bahwa sebetulnya ada banyak pengguna lain selain Dea di tanah air begitu yang memposting hal serupa di platform OnlyFans tersebut. Kalau misalkan saya melihat itu akan menjadi delik umum suatu saat, saya tidak bisa bilang sekarang, mungkin hanya menurut saya kalau misalkan nanti juga sudah ada pelaku-pelaku lain yang melakukan yang sama karena motif ingin mencari motif ekonomi, ya mohon maaf ya, bisa jadi terjerat juga mereka, bisa jadi ya. Oke, terakhir barangkali Bung Hizkia, ini jika kita lihat bisa saja platform-platform serupa begitu ya, ini banyak platform yang kemudian mengizinkan penggunanya membuat konten porno, kemudian bisa diakses di Indonesia, ataupun ini bisa juga diblokir harus menggunakan mekanisme tertentu. Bagaimana Anda melihat aturan hukum cyber di Indonesia? Apakah sudah efektifkah kemudian menangani dugaan tindak pornografi di dunia cyber ini? Oke, dunia cyber ini kan dunia akan terus berkembang, Mas Agung ya, dan tugas kita sebagai baik aparat hukum atau penegak hukum juga kita harus terus meningkatkan keamanan juga kekuatan hukum kita, baik di dasar hukumnya, penerapan badan hukumnya juga, dan juga dalam dalam rangka penegakan hukum juga harus saling berkaitan, Mas Agung. Jadi kedepannya akan lebih banyak lagi menurut saya orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, dan juga platform juga semakin banyak juga yang mencari keuntungan dari hal tersebut. Tapi sementara juga saya tahu beberapa platform yang sudah resmi pun juga sudah melarang konten-konten yang berbau pornografi. Jadi mungkin ada banyak juga yang aplikasi-aplikasi digital yang sudah menerapkan aturan bahwa tidak boleh ada adegan porno ataupun hal yang menunjukkan bagian tubuh yang sensitif seperti itu. Sudah ada juga platform yang notabene mengikuti aturan terkait pornografi ini. Baik, kita sama-sama berharap Bung Hizkia bahwa memang pemerintah juga menyiapkan regulasi yang tepat begitu, yang sesuai agar tindak pornografi melalui secara cyber ini juga tidak terus berkembang. Kemudian pihak kepolisian juga kita harapkan semakin aktif begitu mempersiapkan diri untuk mencegah hal-hal ini kembali atau semakin meluas. Terima kasih atas waktu Anda Bung Hizkia Purba, selamat siang. Ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. 6 prajurit TNI terluka dan 2 prajurit gugur karena kontak senjata dengan KBB. Namun informasinya kami tahan dulu, usai jeda pariwara akan kami hadirkan selengkapnya. Tetaplah di MNC News Today.